bergabung dan pemateri kita sekaligus DPL kegiatan KKN kita, Bapak Imam, ini Pak, untuk menjadi moderator pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelum kita masuk kepada materi webinar kita hari ini, saya untuk membacakan isi dari pemateri kita kali ini. Bapak Imam Fauzi, riwayat pendidikan gelar S1 Institut Negara SHM Banten, Banten, lulus dari jurusan pendidikan bahasa Inggris pada tahun 2009. Gelar S2 Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka Jakarta, Hamka, lulus dari jurusan pendidikan bahasa Inggris tahun 2012. Gelar S3 sedang proses pada sarjana lalu pendidikan Universitas Sultan Agung Jakarta. Prestasi profesional yang dimiliki oleh Fauzi di antara lain ada Kepala Bidang Hubungan Internasional Universitas Haramraya tahun 2013 sampai 2021 sekarang. Selanjutnya ada International Conference Principal Responsible Management Education Kuala Lumpur 2014 sebagai peserta. Selanjutnya Presenter Pelatihan Support bagi pegawai UIN SHM Banten sebagai narasumber 2017. Yang terakhir ada Presenter juara 1 Wahamka International Conference on ELT and Call atau disingkat UICL sebagai presenter pada tahun 2017. Dan masih banyak lagi. Mungkin izin Pak, cukup Pak, karena kita sangat bangga untuk banyak Pak. Publikasi dan penelitian Bapak Imam Fauzi telah mengeluarkan sebuah karya ilmiah yang berjudul New Access English for Academic Purpose Pre-Intermediate and Undergraduate Level 2014 for Edition Mega Raja Publisher Bandung. Dan selanjutnya ada Getting Type to Fall 2015 for Edition Mega Raja Publisher. Selanjutnya, Bapak Imam Fauzi memiliki keterampilan bahasa Inggris, penggunaan bahasa lisan dan tulisan komputer, Microsoft Office, web design, blogging, and WordPress. Riwayat pekerjaan, guru bahasa Inggris di SMK Negeri Kota Serang pada tahun 2010 sampai 2012, dosen bahasa Inggris di Universitas Haramraya dari tahun 2019 hingga saat ini, kepala Kantor Hubungan Internasional Universitas Haramraya dari tahun 2013 sampai 2021 pada saat ini, dan ketua Pusat Bahasa Unsera di tahun 2019. Sekian CV yang bisa saya bacakan untuk pemateri. Dipersilakan kita langsung masuk pada acara inti, yaitu pelatihan penggunaan aplikasi Canva yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Fauzi selaku pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari yang sangat luar biasa, kita bisa bermuajah meskipun melalui virtual. Ya, tetap kita optimis teman-teman semuanya, semoga dalam waktu dekat kita bisa merasakan atmosfer kegiatan pembelajaran secara langsung di kelas,
sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan dosen kita, dengan kawan kita yang seperti biasa di lingkungan kampus. Mudah-mudahan pandemi ini kita berdoa bareng-bareng segera berakhir, ya, dan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa, ya, secara normal, mengukir prestasi untuk masa depan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa terus berkarya, ya, melakukan kegiatan positif, ya, berkontribusi, ya, dalam rangka memang program pengabdian pada masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan, semoga apa yang kita kerjakan untuk masyarakat lingkungan sekitar kegiatan program kerja kita bisa diberikan manfaat dan pahala besarnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua kelompok 46 KKM tahun ajaran dan akademik 2020-2021, ya, sekaligus menjadi moderator dalam kesempatan ini, ya, Kanda Isha Kanda Rey, ya, pada Ketua Divisi Pendidikan, ya, Bapak aturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk Bapak yang memang, ya, sebetulnya saya masih belajar sih, ya, terkait tema yang nanti kita akan bahas dalam kesempatan ini. Pada kawan-kawan kelompok KKM 46, ya, semuanya yang Bapak belum bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa bangga, rasa hormat Bapak buat teman-teman semuanya yang sudah bersemangat, ya, dan teman-teman sudah menunjukkan kinerja baik, ya, terkait program kerja yang sudah direncanakan sejauh ini. Bapak appreciate, ya. Saya berikan penghargaan setinggi-tingginya buat teman-teman semua. Terus berkarya, ya, dan mudah-mudahan saya doakan buat teman-teman kelak ke depan bisa menjadi pengusaha sukses. Barangkali ingin ada yang menjadi, mudah-mudahan juga ada yang jadi pejabat yang sukses, yang jujur. Ya, mudah-mudahan semuanya menemukan titik kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, saudara-saudara peserta webinar dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit, ya. Kalau kita lihat topik kita hari ini adalah belajar desain grafis menggunakan aplikasi Canva. Ya, sebetulnya jujur, ya, aplikasi Canva ini merupakan satu aplikasi yang memang digunakan untuk mendesain grafis, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Kita bisa buat desain grafis sertifikat, ya, kartu nama, presentasi atau PPT, ya, itu menurut Bapak aplikasi Canva ini merupakan satu aplikasi yang memang cukup efektif dan praktis, ya. Karena kenapa saya katakan praktis, ya, aplikasi Canva ini sudah menyediakan template yang bisa kita gunakan secara praktis, ya, untuk kebutuhan, ya, kita. Kalau kita teman-teman yang mau belajar desain grafis, backdrop, ya, atau banner gitu, ya, kita bikin spanduk, ya, kita bikin
sertifikat, ya, kartu nama dan sebagainya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang tadi sudah menyampaikan informasi biografi saya. Itu sepertinya katanya kepanjangan Pak. Itu ya, Rey. Itu belum diupdate, Rey, mohon maaf, Rey. Banyak banget Pak, benernya Pak. Jauh lah, Bapak masih belum apa namanya, belum ya nanti dikatakan sama Rey. Masih banyak belajar. Dan saat ini pun saya sebetulnya lagi belajar sama teman-teman semua ya sama teman-teman peserta. Ini Bapak apresiasi, terima kasih banyak sudah ikut bergabung ya dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Tapi terus terang memang Bapak belajar desain Canva ini memang masih basic ya, masih basic ya, belum mahir banget. Tapi at least apa yang pernah saya lakukan ya, saya belajar, saya pengen belajar bareng sama teman-teman. Barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita langsung saja. Ntar Bapak share dulu ya. Bisa kelihatan teman-teman? Halo? Iya Pak, bisa. PowerPoint bisa kelihatan? Kalau Bapak slideshow bisa kelihatan? Bisa Pak. Baik. Baik, kita mulai ya. Mohon izin ya, Bapak Moderator. Bapak, silakan Pak. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara, kita dalam kesempatan ini akan mencoba belajar bagaimana membuat desain grafis dengan menggunakan aplikasi Canva. Tadi saya sampaikan bahwasanya Canva itu merupakan aplikasi yang cukup efektif dan praktis ya bagi kita, ya, terutama bagi saya pribadi ya sebagai pemula, ya sebagai beginners ya pemula belajar desain grafis. Nah ini cukup menarik ya teman-teman ya. Baik. Nah ada 3 tema yang nanti akan kita coba bahas ya sebelum kita praktek bagaimana kita mencoba membuat desain grafis ya menggunakan aplikasi Canva. Pertama kita coba definisikan dulu apa sih yang disebut dengan Canva. Kemudian bagaimana cara buat kampanye ya, dan fitur-fitur Canva itu seperti apa aja ya, tentu teman-teman penasaran. Baik, apa itu Canva? Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan aplikasi Canva, pernah dengar, dan mungkin saya yakin teman-teman ada yang sudah pernah mencoba, dan saya pikir mungkin ada yang lebih mahir ya dibandingkan Bapak sebelumnya di antara teman-teman atau di antara peserta semua. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain grafis secara online. Ya, ini secara online. Nah, memang belum apa namanya ada aplikasi offline-nya yang bisa kita download ya Canva itu. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik hingga presentasi. Dan Canva, versi Canva itu ada 3 ya teman-teman. Bisa web, Android, dan iPhone. Ya. Nah, sejarah Canva ini ya. Ini sekilas Bapak coba sampaikan sejarah Canva. Itu dimulai pada tahun 2012. Jadi Canva ini aplikasi yang cukup baru ya. Ya, pendatang baru ya. Aplikasi pendatang baru ya tahun 2012. Tepatnya pada tanggal 1 Januari yang menjadi hari lahirnya. Canva didirikan oleh Melanie Harkins yang sebelumnya juga mendirikan Fusion Books. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya Fusion Books, penerbit buku yang ternama di Australia atau di Aussie ya. Disebut Aussie. Di tahun pertama disebutnya debut
ya, Canva melejit dengan membukukan rekor pengguna sebanyak 750.000. Wah, luar biasa ya. Pengguna Canva itu di tahun pertama yang 2012, di tahun 2012 itu sudah sampai 750.000. Sekarang sudah sampai jutaan teman-teman semua. Oke. Nah, kita sekarang coba masuk tahap yang pertama. Ya. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan Canva, teman-teman? Ya, bagaimana cara menggunakan Canva? Halo, suara Bapak bisa kedengaran, teman-teman? Masih Pak. Bapak aman Pak. Aman ya? PPT Bapak aman ya? Aman Pak. Baik, terima kasih. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, teman-teman, sebelum kita membuat desain grafis menggunakan aplikasi Canva, itu adalah sign up terlebih dahulu. Kita daftar dulu, teman-teman ya. Ya, saudara perlu memiliki akun Canva. Ya. Anda bisa sign up atau login di www.canva.com. Ada beberapa pilihan untuk Facebook, Gmail, maupun registrasi dengan mengisi data pribadi Anda atau produk pribadi saudara untuk membuat akun Canva. Nah, kalau Bapak cenderung menggunakan Gmail. Ya, jadi kalau teman-teman sudah punya akun Gmail, itu sangat mudah sekali kita daftar ya aplikasi Canva. Sangat mudah dan praktis. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Gmail, teman-teman tinggal pilih jalur atau cara untuk sign up ke Canva itu menggunakan Gmail masing-masing atau akun Gmail masing-masing, teman-teman semua. Baik. Nah, yang kedua, pilih kebutuhan kita. Nah, ini tampilannya seperti ini nanti, teman-teman. What will you be using Canva for? Untuk apa, teman-teman, gunakan aplikasi Canva itu nanti setelah teman-teman berhasil mendaftarkan diri. Nah, jadi saudara akan diberikan pilihan untuk memilih apa yang akan Anda lakukan dengan akun Canva. Pilih sesuai kebutuhan kita, ya, teman-teman. Misalnya, kita butuh Canva untuk desain bisnis online produk, gitu ya. Nah, sekarang kan memang lagi gencar-gencarnya e-commerce, kayaknya teman-temannya Pak Moderator, ya, Shopee online shop, gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan aplikasi Canva untuk mendesain ilustrasi kegiatan bisnis online kita. Ya, kita bisa menggunakan small business atau personal. Nah, ini ya, ini bisa small business atau personal. Ya, kalau misalkan kita masih jadi mahasiswa, masih jadi pelajar, kita boleh klik students, ya. Atau kalau misalkan untuk Bapak, kita boleh klik teachers. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ya, teman-teman nanti akan ditampilkan demo halaman tab pertama atau halaman tab utama, ya, dari aplikasi Canva setelah teman-teman berhasil melalui dua tahapan sebelumnya tadi, ya. Jadi kita dapat memilih layout grafik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita bisa membuat berbagai jenis grafik di Canva, ya, berbagai desain di Canva, ya. Jadi mereka menyediakan berbagai macam layout atau template, ya, dengan dimensi yang sudah disesuaikan untuk platform. Beberapa contoh yang Canva, ya, sediakan adalah social media post, documents, blogging, e-books, grafik, infographics, ya, marketing material, event, dan lain-lain. Dan pilih salah satu layout yang paling sesuai. Jika kita tidak bisa menemukan template dengan ukuran dimensi yang kita butuhkan, kita bisa memilih custom dimension yang ada di bagian kanan atas dan masukkan dimensi yang kita butuhkan. Ini ya, sebelah sini. Jadi kita boleh cari tuh, atau kalau mau secara langsung kita bisa discover, kita bisa masuk ke tab search di sini, ya, pencarian apa yang kita mau buat nih, gitu kan, desain yang kita mau buat nih apa kira-kira. Kalau sertifikat, ya kita tinggal klik di sini sertifikat, nanti di situ di aplikasi Canva akan tersedia banyak sekali template yang bisa kita gunakan untuk membuat desain sertifikat sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman semua. Nah, kemudian yang keempat, pilih gambar yang kita gunakan, ya. Di sini terdapat lembar kerja yang nanti kita akan akan tampil, gitu ya, seperti ini, ya, teman-teman. Segi 4 berwarna putih yang berupa area desain nantinya, gitu. Jadi ini area desainnya di sini nanti, gitu, ya, dengan berbagai template. Gitu. Dan kita tidak perlu memulai dari nol, kita bisa mengupload gambar kita sendiri di sini. Ini bisa kita upload di sini, nanti ada kolom upload, ya.
yang bisa kita manfaatkan untuk mengupload beberapa jenis file JPEG gitu kan, yang bisa kita gunakan untuk mendesain ya ilustrasi desain yang kita inginkan atau desain yang kita butuhkan teman-teman semua. Yang kelima, desain sesuai keinginan. Nah ini ya, jadi pilihlah desain template yang kita inginkan sesuai dengan selera teman-teman. Ya. Tentu kita mau buat apa dulu nih, gitu kan? Kebutuhan kita mau buat apa nih? Mau buat sertifikat kah? Buat presentasi PowerPoint, atau buat kartu nama, ya, atau buat cover buku, itu bisa ya, kita gunakan Canva. Oke. Ya. Ini cara kerjanya mudah ya teman-teman, kita tinggal drag and drop. Ya. Drag and drop. Jadi kita klik di sini, nanti dia akan muncul di lembar kerja yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, di berikutnya ya kita akan coba mengenal fitur-fitur Canva. Ada berupa teks, ya, ada berupa teks seperti ini. Nah itu kita bisa sesuaikan ya kebutuhan kita sendiri lah. Bagaimana kita mau memilih font teks yang kita mau gunakan dalam desain grafis kita, gitu ya. Nah ini seperti ini nih. Ini banyak sebetulnya teks di sini, ini banyak sekali ya. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Mau rubah warna juga bisa, ya, mau merubah background juga bisa, sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian selain teks juga ada animasi. Nah, ini banyak sekali nih animasinya. Ini contohnya gambar seperti ini. Ada animasi live animation ada, ya, ada animasi yang sederhana juga banyak di sini. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya tentu teman-teman. Nah, di fitur download ini ya teman-teman, ini nanti ada upload ini. Nah ini di fitur upload ini ya teman-teman, itu teman-teman bisa upload berbagai jenis file ya, termasuk foto, ya, video juga bisa itu ya kita. Untuk kebutuhan desain grafis yang nanti kita akan buat. Nah baik, terima kasih teman-teman untuk pemaparan sederhana ya, terkait desain grafis atau belajar desain grafis menggunakan Canva. Sekarang kita coba langsung ke Canva. Ya, oke. Nah ini tadi kalau kita mau menggunakan aplikasi Canva teman-teman, ya tentu teman-teman harus punya akun Gmail. Ya betul ya, tadi baru sampaikan seperti itu ya. Ya, untuk mudah, untuk kita buat akun Canva ya dengan mudah, praktis ya, teman-teman harus memiliki akun Gmail ya. Nah ini kalau sudah punya akun Gmail ya, boleh sambil praktek, silahkan teman-teman. Barangkali ada yang di depan laptop ya, silahkan boleh sambil praktek ya. Nanti kita akan coba membuat satu desain grafis ya. Sebagai contoh saja nanti kita buat sertifikat ya. Kita gunakan aplikasi Canva. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah daftar ya menggunakan akun Gmail teman-teman, ini akun Gmail Bapak. Jadi nanti teman-teman akan ditampilkan halaman utama dari aplikasi Canva. Nah, seperti ini. Mohon maaf teman-teman, ini bisa dilihat share screen-nya. Bisa Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya, jelas ya? Jelas, punya Pak. Oke, baik. Nah ini tampilan utamanya ya teman-teman semua. Nah, ini gratis loh teman-teman. Ya, ini gratis. Ya, jadi kita bisa manfaatkan aplikasi Canva ini untuk kegiatan belajar desain grafis kita. Ya. Dan menurut Bapak ini, kalau Bapak sebagai pemula ya, Bapak ini sebagai pemula ya, insya Allah ini sangat luar biasa praktis ya. Untuk penggunaan desain grafis ya, sangat praktis. Kenapa Bapak katakan praktis tadi ya, sebelumnya Bapak sampaikan banyak sekali template yang bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan kita secara gratis ya. Tentu memang ada yang
tidak gratis ya template-nya, ada juga yang gratis, masih banyak ya yang bisa kita manfaatkan. Jadi langkah pertama teman-teman, kembali lagi kita harus punya akun Gmail ya. Nah, kita sudah punya akun Gmail, jadi Bapak sarankan daftar melalui akun Gmail teman-teman. Tinggal klik di situ ya, tinggal klik akun Gmail-nya ya. Cara mendaftarnya kita gunakan akun Gmail kita, tinggal klik Gmail. Nanti teman-teman akan ditampilkan tadi di layar yang kedua itu ya, kegunaan kita akun kegunaan dari aplikasi akun Canva kita itu mau apa gitu ya. Jadi tinggal pilih apakah untuk teacher, students gitu kan, small business, personal dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, kita langsung praktek ya. Kita coba kita bikin sertifikat. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya desain yang sudah saya buat ya di sini. Karena kebetulan Bapak punya akun YouTube atau channel YouTube, jadi memang aplikasi Canva ini sangat membantu sekali ya. Rizky ini juga punya akun punya channel YouTube nih. Ya, YouTuber juga. YouTuber sih ya, betul. Sama iya, Pak. Oke. Parah coba. Jangan lupa dong subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Nah, YouTube Bapak di channel YouTube Bapak itu alhamdulillah bisa bisa terbantu ya dengan menggunakan aplikasi Canva, karena kita bisa membuat desain grafis ya untuk tampilan di YouTube. Ini sangat praktis dan efektif sekali ya teman-teman. Nah, ini desain yang sudah saya pernah buat. Oke, kita langsung saja kita bikin sertifikat ya teman-teman. Kita untuk mencari template sertifikat ya, template desain sertifikat, kita cukup klik di sini sertifikat. Nah, nanti di sini banyak sekali tuh ya teman-teman, banyak sekali tampilan template sertifikat yang bisa ditawarkan untuk kita. Tentunya cari yang gratis ya teman-teman, banyak yang gratis ya. Kalau misalkan ada notif seperti ini teman nih ya, bisa kelihatan teman-teman? Bisa Pak. Ya, kalau ada notif berbayar seperti ini ya berarti dia nggak gratis gitu ya. Biasanya kalau kita klik ya, kemudian masuk di laman kerja aplikasi Canva kita ya, itu biasanya ada watermarknya gitu, karena dia berbayar gitu ya. Atau ada logo, ada notif yang seperti ini teman-teman ya, seperti ini Pro ya, ada mahkota raja nih ya, warna kuning seperti ini ya, dia nggak gratis nih seperti ini ya, dia nggak gratis gitu ya. Yang satu ini nih ya, kalau yang seperti ini yang RP ini ya, tentunya berbayar, ini berarti dia gratis. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini banyak sekali template yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Tuh, banyak ya. Silakan mau pilih yang mana nih kira-kira teman-teman? Bebas ya? Kita pilih bebas saja ya? Bebas Pak. Bebas ya. Oke. Ini kita coba pakai yang ini deh ya. Gratis nih ya. Oke, kita pakai ini. Nah, ini nanti masuk ke lembar kerja secara otomatis di tab yang baru. Nah, seperti ini nih teman-teman tuh. Ya. Mudah ya teman-teman. Kita gunakan aplikasi Canva ini untuk mendesain grafis sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau bikin sertifikat, teman-teman nggak usah repot-repot, ya. Mungkin teman-teman tahu aplikasi CorelDRAW, Photoshop gitu ya, pasti sudah pada tahu teman-teman ya. Nah, kalau itu kan memang kita dari nol ya, kita bikinnya dari nol bukan, ya kan? Nah, kalau ini kita tidak perlu dari nol. Kenapa? Karena sudah ada template-nya. Kita tinggal isi nama pesertanya, kita tinggal isi mungkin di sini judulnya apa gitu kan. Di sini juga kita bisa gunakan logo sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya, untuk desain background-nya juga mungkin kita bisa sesuaikan. Kalau memang nggak cocok ya background yang bawaan dari aplikasi Canva, kita boleh sesuaikan sesuai dengan selera kita tentunya teman-teman. Jadi tinggal lihat aja di sini ya, tinggal tinggal teman-teman ganti nama gitu kan, tinggal masukkan beberapa fitur-fitur yang memang kita inginkan sesuai dengan selera tentunya teman-teman. Oke, kita coba saja ya teman-teman.
Misalkan kita masukkan di sini logo kita ya. Oke. Nah, di sini kalau kita mau memasukkan logo, tentu di aplikasi Canva itu kan tidak ada logo kampus kita ya. Nah, tentu teman-teman harus mungkin kalau ada yang sudah punya logonya yang sudah disimpan di PC masing-masing atau yang logonya boleh di-download dulu ya. Google itu cari logo sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini Bapak sudah upload ya, Bapak sudah unggah di sini. Nah, ini ada logonya nih, Unsera. Nah, kita masukkan. Udah ya, teman-teman? Udah banget kan? Oke. Masukkan di sini. Kita simpan di sini misalkan ya sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita masukkan logo Kemendikbud ya, teman-teman. Oke. Nah, sesuaikan selera teman-teman ukurannya. Nah, seperti ini teman-teman. Praktis kan ya, Rizky? Praktis, ya? Pak. Nah, ini boleh misalkan sertifikat keikutsertaan atau sertifikat sertifikat partisipasi bisa ya, atau sertifikat keikutsertaan. Ya, ini boleh dirubah atau boleh juga kita ikuti sesuai dengan template, silahkan. Ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau sertifikat buat moderator misalkan ya, sertifikat moderator ya berarti kita gunakan sertifikat apresiasi gitu kan ya, Pak moderator. Benar, Pak. Ya kan, sertifikat apresiasi kan sertifikat penghargaan ya. Atau boleh kita pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah, sertifikat penghargaan, gitu kan? Ya, sertifikat penghargaan diberikan kepada, ini kita contoh aja ya. Rey, nama lengkapnya siapa Rey? Reynaldi, Pak. Asri Koini. Reynaldi Asri Koini. Asri, Pak. pakai Q. Iya. Asri Koini, gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Misalkan kalau Rey sudah lulus sarjana pakai titel yang jadi masalah itu bagus harus gitu kan. Amin. Apa Eskom ya nanti ya? SAP, Pak. Oh, SAP ya, administrasi publik ya. Nah, begitu kan? Nah, ini kita sesuaikan nih. Kalau misalkan sebagai peserta berarti kan atas keikutsertaan. Tapi kalau sebagai moderator atau pemateri ya kita rubah dong ininya. Nanti sebentar Bapak coba buat agak zoom. Bapak buat agak sedikit gede. Nah, kita perbesar ya. Nah, ini kita ganti nih ya teman-teman nih. Atas apa namanya? Ya, Reynaldi diberikan pada Reynaldi Asriko ini ya. Yang telah menjadi akan dilihat atau sebagai diberikan kepada sebagai ya, sebagai moderator gitu kan, moderator atau pemateri bisa boleh pemateri narasumber jadi ya, biar keren ya, narasumber sebagai narasumber ya dalam kegiatan webinar apa nih, webinar apa tuh judulnya Bapak lupa, belajar ya, Pelatihan penggunaan aplikasi Canva, Pak. belajar desain grafis dengan aplikasi Canva. Nah, udah begitu tuh. Diselenggarakan oleh KKM 46
kan? Pada apa ya? Hari apa nih? Rabu ya? Kamis ya? Hari Rabu, Pak. Kamis tanggal 2 ya? 2 September 2021. Udah beres begitu. Ya, udah ya teman-teman ya. Udah selesai tuh, ya. Itu ya. Ini boleh disesuaikan teksnya nih teman-teman. Silakan boleh pilih saja mau teks yang seperti apa. Kalau mau pilih teks ya dari sini nih. Tuh. Ini boleh sesuai teman-teman, sesuai selera. Nah, ingat teman-teman kalau misalkan ada notif seperti ini nih, ya, ada notif mahkota raja seperti ini ya, tentu berarti ini dia tidak gratis ya, ini berbayar. Nah, ini yang gratis masih banyak teman-teman, bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Oke. Ya kalau mau kita mau rubah background juga bisa ya. Dari sini kita bisa lihat warna backgroundnya seperti apa. Ya, kalau kita mau memasukkan fitur-fitur lain juga bisa kita pakai di sini ya. Kita cari di elemen. Banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Ya, bisa kita gunakan dari background ya, grafis ya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini banyak bisa kita manfaatkan. Ini contoh saja ya, misalkan kita pakai kita cari yang gratis tentunya. Oke, misalkan kita pakai yang ini deh. Ya. Nah, ini ya seperti ini. Ini mau kita letakkan di mana ya, sesuai dengan selera. Misalkan kita mau ganti ini nih. Ya, kita mau ganti. Nah, ini kita gunakan gitu kan, kita pakai untuk di sini. Sebagai fitur ilustrasi untuk untuk memperindah, mempercantik desain template sertifikat kita ya. Itu silahkan, boleh teman-teman bisa ganti, misalkan ini ganti juga ya, kita pakai yang ini, silahkan aja ya. Halo kawan-kawan. Ada, Pak. Boleh, Pak. Halo. ya Pak. Oh ya, maaf tadi agak sedikit buffering tadi ya. Nah, ini ya, sesuai selera teman-teman ya. Kalau mau ganti fitur ilustrasinya silahkan boleh diganti. Nah, ini contoh saja ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini tuh. Jadinya seperti ini tuh. Ya, kita lihat tampilannya. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman tuh. Bisa kelihatan jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, tadi kalau misalkan tadi menurut teman-teman fitur ilustrasinya kurang sesuai, mau ganti ya silakan ganti. Ya, cari fitur ilustrasi yang memang sesuai dengan selera kita masing-masing. Silakan saja boleh ya. Nah, ini akan jadi seperti ini tuh ya, ilustrasi yang tadi Bapak gunakan. Sorry. Baik. Nah, sekarang kita coba di sini misalkan yang menandatangani siapa? Ketuanya misalkan ya. Ya, ketuanya ya. Reynaldi Asrikoini gitu kan. Nah, di sini sebagai ketua ya. Kemudian di sini kita lengkapi ya. Kita lengkapi ketua kelompok AKM 6. Nah, ini di sini misalkan sekretaris boleh atau wakil ketua juga boleh. Ya, bebas di sini ya. Kan sekretaris. Atau boleh juga yang menyelenggarakan acara nih di pendidikan. Namanya siapa? Rizky apa nih? Rizky Effendi. Rizky Effendi, begini, betul? Iya, Pak. Betul ya? Nah, ini sebagai penyelenggara acara, atau boleh kita simpan sebagai divisi, ya, divisi pendidikan
dan kebudayaan. Ya, begitu ya. Ini boleh diagak melebar atau ini bisa diperkecil sih sebetulnya. Nah, begini bisa. Ya, ini lebar lagi. Nah, gitu ya. Oke. Ya, ini tuh teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Bisa kelihatan jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke, nah ini logonya jangan lupa. Ketika teman-teman mau buat sertifikat, ya jangan lupa logo. Ya, logo penyelenggara. Ya, kalau misalkan di dunia pendidikan, jangan lupa masukkan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Tuturi Handayani ini. Oke, jangan lupa itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin logo, mau bikin sertifikat untuk kegiatan KKM, biasanya cukup dua, ya, logo Unsera, ya logo kampus, dan logo kelompok KKM kita. Kita udah punya logo bukan? Desain logo kita sudah punya ya? Sudah, Pak. Aman, Pak. Nah, itu mantap tuh ya. Jadi dahulukan dulu logo Unseranya di sebelah kiri. Nah, kenapa Bapak masukkan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu yang di sebelah kiri? Kenapa? Ya kita dahulukan karena ini lembaga paling tertinggi, bukan? Ya, karena ini tingkatan kementerian, ya. Nah, baru kita ikuti dengan logo kampus. Nah, kalau misalkan kita mau bikin sertifikat untuk kegiatan KKM, ya, kita cukup gunakan logo kampus, ya, kita letakkan di sebelah kiri, ya, silakan sesuaikanlah mau diletakkannya, mau di tengah silakan, mau di pinggir juga tidak jadi masalah. Dan yang kedua baru logo KKM kita, gitu ya, di sebelah kanan. Jadi dahulukan logo kampus karena lembaga pendidikan tertinggi dulu, gitu kan ya, gitu teman-teman. Nah ini udah jadi nih teman-teman, mudah sekali ya, praktis sekali ya, kita gunakan integrasi Canva ini untuk mendesain mendesain grafis sesuai dengan keinginan dan selera kita. Oke, nah berikutnya kalau teman-teman ingin mendownload, ini boleh silakan, gratis di download juga loh teman-teman, gratis loh di download ini. Kita coba lihat di sini, kita mau download nih hasil kerja kita nih dalam bentuk apa filenya, ya format filenya dalam bentuk apa, ini boleh dipilih dalam bentuk PDF silahkan, ya dalam bentuk JPEG juga silahkan, gitu ya. Dalam bentuk video, ya kalau kita mau buat video di sini ya, di lembar kerja aplikasi Canva kita, nah itu biasanya kita boleh menggunakan fitur video MP4, ya. Bahkan GIF juga bisa ini ya, klip pendek itu ya. Nah ini kita misalkan gunakan PDF, ya, PDF yang disarankan saja ya di sini ya, kita bisa gunakan ya teman-teman. Oke, kita gunakan cetak PDF yang disarankan. Kita unduh ya teman-teman. Nah, kita perhatikan hasilnya seperti apa. Nah, ini biasa iklan ya, notifikasi. Tinggal di close aja. Nah, kita lihat di sini. Oh iya, ini Bapak lupa ini. Ini boleh diganti filenya ya, nama filenya apa di sini ya. Misalkan kita belajar desain sertifikat, gitu ya. Belajar desain sertifikat. Nah, ini boleh silakan dirubah nama filenya. Nah, ini nggak apa-apa. Kita klik. Nah, kita download. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal dicetak deh. Ya, tinggal dicetak, tinggal ditanda tangani, kita kasih stempel di sini ya. Betul nggak? Ya. Oke. Udah deh, mudah ya teman-teman. Kita gunakan aplikasi Canva untuk mendesain grafis sesuai dengan keinginan dan selera kita. Oke, silahkan. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Berikutnya bisa diskusi. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, untuk berikutnya mungkin bisa teman-teman lihat ya desain atau belajar desain grafis di channel YouTube Bapak ya, Imam Fauzi 45. Nah, di situ Bapak share info bagaimana kita belajar desain grafis, membuat sertifikat ya, membuat presentasi atau PowerPoint, membuat kartu nama ya,
membuat spanduk atau banner dan sebagainya. Nah, itu boleh teman-teman silahkan akses ya channel YouTube Bapak ya, itu boleh silahkan teman-teman simak ya. Ya, jangan lupa klik like and subscribe. Masih promo. Oke, Bapak moderator, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Ya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin Pak, setelah ini ada sesi diskusi tanya jawab. Silakan. Ditanyakan dari kawan-kawan, kita cukupkan 3 penanya. Silakan di open mic-nya bila ada yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi, Canva, menurutnya mungkin ada kebingungan seperti apa? Boleh silakan ditanyakan. Silakan boleh menanyakan tentang materi desain grafis menggunakan Canva tadi, atau boleh menanyakan tentang pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan keilmuan Bapak. Kalau nanya tentang software itu boleh tanya ke bidangnya ya. Itu di sini kan ada Rizky ya. Ada siapa yang dari teh itu lupa Bapak? Aldi Pak. Aldi ya. Nah, ini di sini banyak yang dari teh. Itu lebih mahir ya dibandingkan Bapak. Asik. Oke, silakan teman-teman. Ya. Dia mic-nya dimatiin. Silakan teman-teman, atau boleh di chatroom, barangkali ada yang di chatroom ini. Silakan, ada yang boleh lewat chatroom, boleh. Atau mau menyampaikan secara langsung. Ya, Pak Moderator. Menggunakan aplikasi Canva ini memang tadi yang Bapak sampaikan sangat efektif dan praktis. Ya, kita nggak perlu repot-repot bikin dari nol. Ya, seperti kita gunakan aplikasi Corel Draw ya atau Photoshop. Kita bikin dari nol ya teman-teman. Kita buat desain judulnya, ilustrasinya, warnanya, gitu kan, dan sebagainya. Itu kalau kita gunakan tadi yang Bapak sebut, aplikasi yang tadi Bapak sebutkan itu memang cukup memakan waktu ya. Tapi kalau kita gunakan aplikasi Canva itu sangat praktis sekali. Kenapa? Karena memang template yang yang disediakan oleh Canva atau aplikasi Canva itu sudah lengkap gitu loh teman-teman. Kita tinggal pakai mau yang mana yang mau kita pakai gitu. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah mengikuti atau sudah submit menjadi member di situ yang tentu ya notif yang berbayar itu nanti akan hilang, bisa kita pakai gitu. Ya, itu bisa per bulan bahkan bisa per tahun ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan masih bisa kita manfaatkan secara gratis, kenapa enggak gitu ya Pak Moderator ya, karena di situ kan template-nya masih banyak sekali yang gratis yang bisa kita Pak, jangan saja Pak, jangan ya gitu ya, tapi Bapak gunakan juga yang gratis aja udah cantik begitu kan desain sertifikatnya gitu. Ini nanti jangan lupa nih ya, pasti akan ngasih sertifikat dong Pak, izin bertanya. Oke, bisa silakan bisa. Tanya, bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi Canva yang berbayar itu sama yang gratis itu apakah ada perbedaan? Mungkin selain fitur yang didapatkan oleh animasi juga apakah ada keuntungan yang lain Pak? Baik, siap. Aku siap pertanyaannya.
Ya, aplikasi yang berbayar itu disebut dengan aplikasi Canva Pro ya. Kenapa saya Itu absennya dihapus, apa jangan bedanya di chat aplikasi di Canva Google Pro Meet. dengan aplikasi yang gratisan? Tentu ada perbedaannya ya, Mas Bro. Iya, Apa namanya? yang di Ketika WA kita dihapus sudah dulu. mendaftar menjadi member aplikasi Canva Pro, yang tadi Bapak sampaikan, di situ justru banyak fitur-fitur yang terkunci, ya, yang kalau di aplikasi Canva gratisan itu bisa terbuka secara otomatis oleh sistem, yang bisa kita manfaatkan. Dan banyak fitur-fitur yang memang tentunya ya secara otomatis bisa kita gunakan sesuai dengan selera kita, gitu, ya. Itulah kelebihannya ya kalau kita gunakan aplikasi Canva Pro. Gitu ya teman-teman. Yang tadi Bapak sampaikan di sini ya. Nah ini contoh seperti ini nih teman-teman. Oh sebentar, Bapak share screen dulu ya. Nah. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, template sertifikat yang apa namanya yang membedakan antara aplikasi Canva Pro dengan aplikasi Canva gratis. Ya, bisa terlihat jelas di sini. Ya, di sini ada notif Canva Pro. Nah, yang seperti ini kita kalau mau pakai ya sertifikat seperti ini teman-teman bisa kelihatan teman-teman. Bisa tampil di situ. Tampil ya. Halo. Ya, Pak. Ya, bisa tampil ya. Nah, ini seperti ini notifnya ini. Ya, Pro ataupun yang berbayar. Nah, seperti ini berbayar. Ya, kalau misalnya kita sudah jadi member, ya, kita sudah mendaftar di aplikasi Canva Pro, tentu ini nanti akan otomatis bisa kita gunakan, gitu, ya, sesuai dengan selera kita. Kemudian terkadang kalau misalkan kita membuat video, ya, itu ada batasan durasi biasanya, ada batasan durasi. Nah, kalau misalkan kalau nggak salah ya, Bapak pernah baca ya informasi, maksudnya kalau misalkan kita gunakan aplikasi Canva Pro ya, itu durasi waktunya agak sedikit panjang, gitu, ya, kelebihan dari aplikasi Canva Pro. Kalau nggak salah bayar per bulannya itu sekitar 60 ribuan, 60 ribu sampai 70 ribuan kalau nggak salah per bulan, tapi ya, per bulan ya. Nah, itu untuk jangka waktu per bulan. Ya, satu paketnya itu kalau nggak salah 60 sampai 70 ribu. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang gratis ya, kenapa kita harus bayar ya? Bisa, setuju nggak bisa? Ya, terkecuali memang kerjaan kita di dunia entertain, ya, kerjaan kita di dunia entertain. Seperti kalau misalkan kita jadi karyawan Bosq, ya, tahu Bosq? Kalau yang sering disebut Bosq itu siapa itu? Rizky. Tahu pasti. Siapa? Rizky yang tahu nih pasti. Kalau YouTuber yang sering sebut Bosq. Ya, Mbak Imong, Pak. Mbak Imong, ya. Kalau kita jadi karyawan Mbak Imong, ya tentu pasti akan dimodali itu. Kita akan bikin akun atau kita akan daftar akun aplikasi Canva Pro yang bisa memang kita manfaatkan semua template fitur-fitur secara bebas. Ya. Gitu. Karena memang kita sudah masuk dalam aplikasi Canva Pro. Itu bisa, ya. Ya sebatas yang Bapak tahu, ya. Maaf, mungkin kalau masih ada kekurangan. Terima kasih, Kisha. Iya, Pak. Baik, untuk saudari bentar. Saudari Nur Aulia, kita silakan sebelah ini. Ya tentunya kalau misalkan kita gunakan aplikasi Canva Pro ya, satu lagi buat dari pertanyaan sebelumnya ya, bisa tadi sampaikan, itu biasanya kalau kita menggunakan aplikasi Canva gratis, bisa itu biasanya ada watermarknya, ya, itu biasanya ada watermarknya, ya, itu
seperti contoh ya, misalnya kalau kita pakai aplikasi Screencast-O-Matic, teman-teman pasti tahu ya, aplikasi Screencast-O-Matic yang rekam layar, ya, itu bisa apa namanya by video dan apa namanya out video. Jadi kalau kita gunakan aplikasi kalau kita gunakan aplikasi Screencast-O-Matic yang gratis, itu biasanya logo Screencast-O-Matic-nya itu ada dalam apa namanya durasi video rekaman kita. Gitu. Jadi watermark-nya seperti itulah salah satu contohnya ya. Ya kalau misalnya kita sudah bayar, kita sudah beli aplikasi Screencast-O-Matic yang berbayar, nah, itu biasanya logonya tidak ada secara otomatis karena kita menggunakan apa namanya service atau pelayanan secara tidak gratis. Gitu aja bisa. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Barangkali ada yang mau nambahkan, boleh kita diskusi ya Pak Moderator. Ya. Gimana Bapak Riza, Saudara Riza, sudah cukup belum sampai materi kita? Sudah cukup. Baik, berikut masih ada yang ingin bertanya? Nur Aulia, dipersilakan. Ini ada yang ditanyakan. Nur Aulia, hadir? Di chatroom ada? Belum ada ya? Boleh silakan lewat chatroom. Ada yang disampaikan atau yang mau ditanyakan. Boleh terkait materi yang kita bahas dalam kesempatan ini atau boleh juga materi bahasa Inggris. Ya, boleh. Silakan, bebas kok, Bapak. Oh, gimana? Masih belajar bahasa Inggris misalkan. Saya Pak mau nanya. Ya, silakan. Tadi saya sempat, bukan tadi sih, kemarin saya sempat melihat TV Bapak mengenai TV-nya itu benar-benar menarik, memotivasi sih untuk saya sendiri. Saya mau nanya untuk Bapak sendiri, apa yang membuat Bapak gitu termotivasi dengan gelar yang Bapak sudah dapat, motivasi apa gitu Pak? Mungkin kata-kata motivasi gitu Pak. Benar-benar apa ya Pak? The best lah. Masih belum seberapa, Pascal. Bapak masih banyak belajar, masih banyak menggali ilmu, masih banyak cari pengalaman. Di sini juga Bapak sharing ilmu sama teman-teman ya dengan seluruh keterbatasan Bapak. Motivasi ya. Kalau motivasi Bapak sih sebetulnya adalah keluarga, orang tua terutama, Pascal. Karena saya pesan yang terngiang selalu sampai dewasa ini, ayahanda dari dulu Bapak semenjak kecil pernah bilang begini, saya gak lulus sekolah SMA karena ekonomi saya, ya termasuk orang keluarga Bapak itu ekonomi menengah ke bawah Pascal. Tapi cita-cita orang tua Bapak, kedua orang tua Bapak ya, kalau Bapak gak lulus SMA, ibunda gak lulus SMP. Kalau orang dulu kan biasanya usia 17-18 tahun itu udah nikah gitu kan. Dan beliau sangat berharap punya mimpi anaknya itu bisa sekolah tinggi. Itulah yang menjadi motivasi Bapak, dimana pesan yang selalu terngiang dalam telinga Bapak itu dan dalam sanubari Bapak yang terus Bapak pegang adalah
biarkanlah orang tuamu menjadi orang yang bodoh. Tapi anak-anak, jangan sampai jadi orang yang bodoh. Biarkanlah orang tuamu sebatas lulus SMP. Tapi saya berharap anak saya nanti kelak bisa lulus di perguruan tinggi. Padahal dulu cita-citanya mudah-mudahan S1 lah, sarjana itu sudah bangga. Tapi yang Maha Kuasa memberikan jalan. Satu itu. Yang kedua, kita punya motivasi. Kita punya motivasi. Orang tua memberikan support sepenuhnya. Ya dulu Bapak tertita-tita sih, S2 masih Bapak tertita-tita. Ya sambil nge-honor ngajar. Honor Bapak dulu paling cuma 700.000 pas tahun. Tapi syukur alhamdulillah dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa kan. Bisa sampai selesai S2 2 tahun. Entah itu jalannya dari mana. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan takut. Kita tidak sendiri. Kita didampingi dengan keluarga kita, orang tua kita, dan tentunya yang nanti akan memberikan jalan bagi kita adalah Yang Maha Kuasa. Aku yakin, tanamkan dalam diri kita bahwa semuanya bisa kita lalui. Semuanya pasti kita bisa lalui. Itu satu. Kemudian kalau Bapak boleh mengutip apa yang sudah pernah disampaikan oleh ahli bahasa dari Britain, dia mengatakan bahwa we will never learn if we never make mistakes. Kita tidak pernah dianggap belajar kalau kita tidak pernah salah. Dari situ Bapak belajar banyak salah. Karena salah itu merupakan hal yang wajar dalam proses belajar. Jadi Bapak nggak pernah malu, Bapak nggak pernah sungkan. Mau ada honornya kek, mau nggak ada honornya kek, saya tetap kerjakan. Kenapa? Karena prinsip saya pengen cari saudara, saya pengen cari ilmu. Rezeki mah Allah yang ngatur, rezeki mah yang Maha Kuasa yang mengatur. Nanti suatu saat juga pasti akan terbuka dari jalan manapun. Yang penting yakin bagi saya ingin melakukan kebaikan, saya ingin melakukan sedikit kebaikan yang bisa bermanfaat bagi semua orang. Jadi motivasi Bapak sederhana sih, Pascal. Apa yang Bapak sudah capai, yang Bapak tulis di situ sebetulnya hanya ya belum banyak sih lah, sedikit. Dan itu belum diupdate sebetulnya. Kalau Bapak update mungkin nambah halaman. Karena rezekinya tadi terburu-buru, Pak minta CV kemarin. Aduh, Bapak belum update, ya udah yang ada aja di Bapak share gitu. Ya itu mudah-mudahan bisa motivasi buat teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Terus berkarya, kita masih muda, masih banyak yang bisa kita lakukan buat masyarakat sekitar, masih banyak bisa kita lakukan buat mengangkat derajat orang tua kita, ya kan? Yang bisa membanggakan orang tua kita. Makanya lulus jangan lama-lama, 4 tahun aja cukup, jangan lebih. Setuju teman-teman? Ya Pak, siap. Setuju ya? Setuju Pak. Ya. Siapa? Lulusnya jangan lama-lama, 4 tahun lah. Syukur-syukur 3,5 tahun. Emang ada Pak? Ya nggak tahu sih. Sekarang makanya nggak ada deh 3,5 tahun. Dulu Bapak lulus S1 Pascal 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Gimana Pak? Kok bisa caranya? Mau? Bapak kasih tipsnya, Pak? Boleh Pak. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak, itu betul Pak. Ini teman-teman kan sekarang udah masuk semester 7 kan? Iya Pak. Ganjil kan? Pada masa Bapak KKN, Bapak itu sering bolak-balik ke kampus. Jadi Bapak sambil ngerjain KKN, di waktu senggang, ya ketika Bapak tidak ada kerjaan, Bapak ke kampus, Bapak izin ke ketua. Bapak ke kampus itu untuk apa? Bapak konsultasi judul. Bayangin tuh, Rey. Jadi teman-teman di saat teman-teman fokus dengan kegiatan KKN, Bapak bercabang pikirannya. Saya gimana caranya KKN beres, lancar, tapi judul saya sudah di ACC.
kecepatan Pak. Bapak udah mikirnya ke sana pasca. Jadi sambil Bapak ngerjain KKM, ya Bapak dulu KKM itu jadi wakil ketua loh. Kebetulan ketua berhalangan pada last minute gitu ya, di minggu ketiga itu, minggu ketiga itu berhalangan, Bapak yang naik jadi ketua pada masa itu ya. Nah itu Bapak sambil ngerjain judul penelitian Bapak, judul skripsi Bapak, konsultasi dengan Kaprodi, konsultasi dengan dosen-dosen yang lain. Intinya komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan dosen-dosen kita. Bangun komunikasi yang akrab dengan dosen-dosen kita. Jangan takut, jangan malu. Dosen-dosen kita juga akan membimbing kita, teman-teman semua. Ya, pilih dosen yang sekiranya menurut teman-teman ini dosen asik nih gitu. Ya, supaya teman-teman itu tidak canggung, ya Pascal. Kan kadang kita canggung loh kan, untuk ketemu dosen kan, ngobrol dengan dosen tinggal kita kadang-kadang canggung kan. Tapi kalau dengan dosen Imam Fauzi, kira-kira canggung nggak teman-teman? Enggak, Pak. Kalau Pak. Tidak. Ngopi, Pak, ngopi. Oh, siap. Jadi carilah tuh dosen yang seperti itu, yang memang bisa diajak diskusi, ya secara terbuka, yang bisa memberikan arahan kita, yang bisa memberikan edukasi ke kita, gitu kan. Kita manfaatkan itu, kita gali itu ilmunya tuh, insya Allah itu. Ya, itu yang Bapak lakukan ini. Jadi teman-teman lagi ngerjain KKM, Bapak udah konsultasi judul. Beres KKM, teman-teman baru ngajuin judul Bapak udah di ACC. Boleh, Pak. Boleh dicoba, Pak. Kebetulan pada waktu itu, ya, sekprodinya, ya, itu apa namanya? Kalau dibilang dekat banget Bapak itu. Jiwanya juga jiwa muda pada waktu itu ya, meskipun memang sudah punya putra 3 ya, usianya sudah tidak apa namanya, sudah ya sudah menginjak mungkin kepala 4 sebetulnya ya beliau, tapi jiwanya jiwa muda gitu. Itu yang Bapak bikin asik gitu, nggak canggung sama beliau. Kadang tuh Ray, beliau tuh ngajakin ngopi ke Bapak, bahkan sampai sekarang hubungan silaturahmi Bapak masih berjalan dengan beliau. Ya, cuman sudah tidak jadi sekprodi lagi, pada masa itu jadi sekprodi, pada masa Bapak masih kuliah. Sekarang beliau naik jabatan lagi, tapi low profile-nya itu yang Bapak banyak belajar dari beliau. Down to earth gitu. Jadi terbuka untuk siapapun. Tidak pernah ada gaps. Dan makanya Bapak kan pernah bilang waktu pas ketemu pertama virtual itu, silakan tanya ke teman-teman ekonomi Pak Imam seperti apa. Saya tidak pernah menggunakan atau saya tidak pernah ingin ada gaps di antara kita. Anggaplah saya saudara, anggaplah saya kakak. Ya, kita boleh silakan bertukar pikiran, kita boleh diskusi, kita boleh belajar bareng. Itu prinsip Bapak Pascal. Jadi teman-teman beres KKN ya Bapak, alhamdulillah selesai ngajuin judul. Beres ngajuin judul kan saya nyusun proposal, ya Pak ya. Ya kan? Jadi teman-teman sibuk tuh konsultasi judul sama dosen prodi, ya, dosen di prodi tempat atau prodi dengan sekprodi ya. Teman Bapak sudah menyusun proposal, sudah bimbingan ke sekprodi dengan kaprodi. Bab 1, bab 2, bab 3. Setelah selesai Bapak bimbingan dengan sekprodi dan kaprodi terkait proposal, rencana proposal skripsi Bapak. Selesai di ACC sama beliau, kata beliau, ya udah jalan, kamu udah siap sidang proposal sepertinya gitu ya. Sementara teman-teman baru nyusun. Bapak udah seminar proposal. Jadi Bapak lulus, Bapak wisuda itu nungguin teman-teman yang kemarin yang memang masih dalam proses menyusun skripsi dan sidang skripsi. Dan Bapak udah duduk manis gitu. Karena sudah dinyatakan lulus gitu ya, sidang skripsi. Ini kurang 2 bulan lah, alhamdulillah. Apa-apa yang penting kan tepat waktu ya teman-teman ya. Itu ya Pascal, motivasi dari Bapak. Yang penting do not put off things till tomorrow if we can do it right now. We keluar bahasa Inggris ini. Jangan pernah menunda-nunda satu hal pun ini ya, sekecil apapun itu. Jangan pernah ditunda-tunda. Kalau kita bisa kerjakan sekarang. Karena kalau kita
tunda, belum tentu kita besok tidak sibuk. Belum tentu besok kita ada apa, ya kan? Kalau kita bisa kerjakan sekarang, kita kerjakan. Nah, ini Bapak juga mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan kemarin Bapak sudah seminar pra-proposal. Nah, insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini, kalau Bapak siap, Bapak mau maju seminar proposal, minta doanya teman-teman ya, biar cepat lulus S3-nya. Amin, Pak. Oke, Pascal, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya Mas sharing-sharing aja ya. Terima kasih juga Pak atas motivasinya, luar biasa Pak. You're welcome. Ya baik, dari kawan-kawan lain ada yang ingin dibahas dalam sesi sharing bersama pemateri kita? Bahasnya bukan proper ya, Pak Moderator. Enggak apa-apa. Ya, ini konteksnya kita ini. Karena Bapak di sini sebagai pemateri. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan, Pak. Alhamdulillah, kita sudah ketemu di akhir acara. Dari materi yang sudah dibahas materi kita tentang penggunaan aplikasi Canva sangat membantu kita untuk e-commerce ya Pak, tadi apalagi yang punya usaha atau yang punya desain-desain dibahaskan untuk membuat desain dan secara praktis Canva buatannya sedikit promo. Singkat dari saya, semoga acara webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan kita juga dengan penggunaan aplikasi Canva. Mohon izin, saya undur diri sebagai moderator mengenai resiko ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MZ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, selama kita kegiatan ini di-record kan? Direkamkan ya? Oke, baik. Nanti Bapak minta rekaman videonya ya, boleh minta tolong di-share ke Bapak ya. Ya Pak. Karena Bapak nanti akan coba upload di YouTube channel Bapak, di satu kebanggaan dong, kelompok KKM Pan. Nah, ini juga jadi bagian dari motivasi Pascal. Saya bangga punya anak didik seperti teman-teman semuanya. Saya bangga. Kenapa? Karena teman-teman sudah 5.0. Sudah berpikirnya lebih jauh. Ini udah kayak dosennya ini. udah curi-curi start. Ada nanti sesi foto ya nanti ya? Nanti sebentar aja. Oke, baik. Ya. Terima kasih atas materi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi yang benar-benar bermanfaat dan benar-benar menarik untuk kami. Selanjutnya untuk para peserta silakan mengisi link absensi yang sudah disebarkan oleh panitia pada kolom chat. Baik, saya dan rekan saya Rinaldi Asrikoni pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dalam sesi dokumentasi untuk rekan-rekan boleh diaktifkan videonya. Izin Ibu pembawa acara, Bapak boleh share screen-nya untuk dokumentasi. PowerPoint-nya itu tadi Bapak sudah tampilkan. Oke, silahkan. Hitungan ketiga ya rekan-rekan. 1, 2, 3. Oke. Kembali lagi ya. Slide berikutnya. Hitungan ketiga ya rekan-rekan. 1, 2, 3. Nah, ini nanti untuk aplikasi kampanye. Bisa
referensi sampel yang tadi ya, yang sertifikat tadi ya teman-teman. Oke, silakan. Hitungan ketiga yang ditekan 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Tadi semuanya, makasih banyak semuanya ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.